Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Gadget. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang dan cara mengoperasikan tool jam tayang ya. Nah, di sini ada 6 poin yang kita akan bahas dan kita akan praktekkan sama-sama ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorial dan pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, lalu kalian tekan tombol like dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Nah, untuk poin pertama di sini saya akan membahas seputaran analitik jam tayang channel saya dan pemotongan jam tayang ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan 2 RDP ya. Untuk saat ini saya menggunakan 2 RDP, dan untuk RDP yang pertama ini saya menggunakan 20 cloningan Chrome, sedangkan untuk yang RDP kedua menggunakan 15 cloningan Chrome ya. Oke, kita akan close saja supaya tidak mengganggu jaringan ya, karena saya menggunakan jaringan WiFi dari HP ya. Nah, di sini channel yang saya praktekkan yaitu channel saya sendiri dengan nama YouTube Zona YouTube ya. Dan di sini saya sudah mendapatkan kurang lebih 2425 jam dan 33 subscribe ya. Oke, buat kalian yang ingin membantu berkembangnya channel ini, silakan kalian bantu subscribe ya. Oke, di sini kita akan bahas analitiknya ya. Nah, analitiknya ini sebentar ya. Nah, di sini saya hanya mempunyai 3 video. Oke, saya kasih lihat dulu untuk ini ya, 3 video. Jadi untuk masing-masing video berdurasi 10 menit ya. Oke, kita kembali ke analitiknya lagi. Nah, di sini untuk video pertama saya mendapatkan 1000 lebih, untuk video kedua 800 lebih, dan yang ketiga 700 lebih ya. Nah, oke. Untuk sumber trafiknya bisa kalian lihat di sini: halaman channel, fitur jelajah, eksternal, langsung tidak diketahui, rekomendasi, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke geografi. Nah, ini paling tinggi Amerika Serikat ya. Oke. Untuk usia penonton di sini rata-rata 25 sampai 34 tahun, sedangkan untuk gender atau jenis kelamin di sini paling banyak pria ya. Oke. Kita masuk ke tanggal ya. Nah, di sini channel saya ini baru berumur kurang lebih 15 hari ya. Nah, bisa kalian lihat untuk yang durasi tontonnya tinggi ini saya menggunakan RDP, sedangkan untuk yang durasi tontonnya pendek ini saya menggunakan hit view ya. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini sudah mendapatkan 2600 ya. Ini waktu tonton estimasi, dan yang real tadi yang di menu monetisasi ya. Oke, jadi untuk spam, oke, saya jelaskan untuk spam ya. Jadi ini contoh ya. Ini saya jadikan contoh saja. Tanggal 17 ya. Nah, ibaratnya ini contoh saja ini. Mendapatkan 232 ya ibaratnya. Nah, nanti saya biasa kena potongan langsung, biasa itu hanya 20 sampai 30% ya. Ini contohnya yang kemarin 300 lebih, sisa 200 lebih ya. Nah, ini dipotong memang. Jadi biasa kan begini ya, kalau kita lagi ngepost jam tayang setelah 7 hari biasa itu
jam tayang itu akan hilang ya. Contohnya sudah 7 hari kita ngepost ya, anggaplah ini 1 2 3 4 5 6 7, anggaplah sudah 7 hari kita ngepost. Nah, dilewat dari 7 hari ini biasa jam tayang yang pertama tadi ini biasa itu hilang, tapi ini tidak hilang ya. Seandainya hilang mungkin kemungkinan kecil itu nggak sampai 50% atau 100% ya. Rata-rata yang menggunakan metode VPN yang seperti di video saya sebelum-sebelumnya itu, setelah 7 hari dia akan banyak yang hilang, bahkan sampai 0% ya. Jadi 100% hilangnya itu, dan hanya menyisakan berapa persen saja. Nah, untuk yang ini justru bagus. Ini kemarin hanya mendapatkan 400 lebih. Nah, setelah sebenarnya kan mendapatkan 700 lebih memang. Nah, dianggap validnya itu sekitar 400 ya. Yang invalidnya 300-an. Nah, setelah seminggu ya, yang invalid tadi 300-an itu balik ya, balik jadi 400 kembali ke 700 lagi ya, seperti itu. Ini contohnya. Jadi pemotongannya itu ketika masuk jam tayang ya. Contoh ya, kan di TKP saya itu waktu Indonesia Tengah, setiap jam 5 sore itu jam tayang masuk ya. Sekitar jam 8 pagi jam 9 pagi ya, jam 9 pagi itu mulai ada pemotongan jam tayang. Jadi dipotong memang seperti itu. Intinya ini sudah saya riset kurang lebih hampir 1 bulan, dan di sini untuk masalah ngedropnya ini hanya saya katakan 20% sampai 30% aja, nggak banyak, dan ini tanpa menggunakan VPN. Oke. Untuk caranya kita nanti akan bahas sama-sama. Oke. Nah, untuk poin yang kedua ya, cara memasang bahan-bahan cloningan Chrome di RDP ya. Oke, jadi ini link yang sudah saya sediakan. Oke, jadi video ini memang panjang dan full buat kalian ya. Oke, kita akan masuk ke RDP saya yang baru ya, yang masih bersih. Dan di sini saya menggunakan hotspot HP, maklum ya. Jadi kalau nanti lemot atau bagaimana ya dirasa ya. Oke, jadi ini Windows Server ya, Windows Server. Nah, untuk yang dua tadi Windows non server ya. Oke, kita sekarang akan memasang browser Chrome terlebih dahulu ya. Oke, kita akan pasang terlebih dahulu untuk Google Chrome-nya. Dan untuk Google Chrome-nya ini sudah saya siapkan memang. Jadi saya tinggal install saja. Oke. Setelah pemasangannya Chrome selesai, kita langsung saja pastikan link bahan yang akan kita download. Oke, kita enter. Oke, langsung saja kita download ya. Oke, jadi di sini filenya kurang lebih 1,7 GB. Langsung saja kita download.
Oke, untuk pendownloadannya sudah selesai dan kita akan ekstrak terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, kita close terlebih dahulu untuk Google Chrome-nya ya. Nah, di sini kita pastikan dulu ini Windows Server berapa ya. Nah, di sini saya menggunakan Windows Server 2019 ya. Oke, kita cari file Windows Server 2019. Oke, cara pemasangannya bagaimana? Oke, untuk cara pemasangannya kalian buka My Computer terlebih dahulu, lalu kalian masuk ke local disk C ini, lalu masuk ke user, lalu masuk ke administrator. Nah, kalian klik bagian sini, ketikkan di sini lokal. Nanti akan muncul pilihan seperti ini, kalian klik bagian yang di atas. Oke, lalu kalian pilih bagian Google, lalu pilih bagian Chrome, lalu user data. Oke, jadi file yang kita download tadi kita akan ekstrak ke sini ya. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk Windows Server 2019. Nah, untuk di Windows non server caranya juga sama ya. Jadi caranya sama dengan di Windows Server ya. Oke, kita ekstrak di sini langsung saja ya, kita drag to drag ya, kita tarik saja, kita tunggu sampai masuk ya. Oke, jika sudah kalian masukkan file yang di WinRAR tadi, kalian langsung saja tutup. Oke, ini juga kalian tutup ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan drag lagi untuk shortcut Chrome-nya. Jadi kita tadi pasang 15 ya, 15 file Chrome. Nah, di sini kita ambil shortcutnya juga 15. Oke, kita drag to drag juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup. Nah, di sini kita akan masuk di masing-masing cloningan Chrome. Nah, kalian perhatikan ya, di sini sudah terpasang ekstensi, dan ekstensi ini sudah saya tanamkan di setiap masing-masing file ya. Jadi untuk di Windows Server tadi, ini filenya sudah saya tanamkan cloningan Chrome dan ekstensinya. Jadi kalau kalian menggunakan Windows Server 2019, kalian gunakan yang 2019. Kalau kalian menggunakan 2016, ya kalian gunakan 2016. Kalau kalian menggunakan Windows 10 non server, ya kalian gunakan ini juga. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya apa ini ya, membahas
ekstensi yang dipasang dan settingannya ya. Oke, kita akan membahas masing-masing ekstensinya yang sudah saya pasang. Jadi di sini auto web ya. Auto web ini fungsinya mengweb atau menghapus clear cache otomatis ya. Jadi sini sudah saya centang semua ya, sudah saya tanamkan di masing-masing cloningan Chrome. Jadi kalian nggak perlu cloning Chrome satu persatu. Jadi kalian bisa gunakan langsung file yang saya sediakan, asal kalian menggunakan RDP yang sama yang saya gunakan ya. Oke, nah jadi ketika kalian ngepost jam tayang ya, nanti setelah apa namanya ini, Chrome-nya ini kalian close begini, maka cache-cache-nya itu hilang otomatis ya, jadi tidak tersisa. Nah, untuk selanjutnya ekstensi loop for YouTube. Jadi untuk ekstensi loop ini untuk memutar video kembali ya. Dan untuk yang kedua ini, yang ketiga, user agent random sudah saya setting juga 360 menit setiap 6 jam sekali berganti-ganti user agent. Jadi user agent itu browser ya, browser Chrome itu identitasnya itu berganti-ganti ya. Mungkin kalian yang sudah mengikuti video saya sebelumnya tentang jam tayang paham apa itu user agent ya. Oke, jadi sudah saya setting semua. Jadi di sini saya tinggal memasukkan channel YouTube saya. Oke, jadi caranya langsung saja kalian play saja ya. Caranya seperti ini. Nah, oke, jadi untuk kualitasnya sudah saya setting memang di bagian loop ya, sudah saya setting memang sudah saya tanamkan ya. Jadi kalian tinggal atur kecepatan pemutaran menjadi 0,25 dan kalian nyalakan loopnya. Oke, kalian atur ya sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke clone kedua. Nah, ini ekstensinya juga sudah terpasang, sudah tersetting dengan baik ya. Oke, jadi tinggal masukin lagi link YouTube kalian. Link YouTube atau judul YouTube kalian ya. Nah, di sini hanya contoh. Jadi saya akan buka 3 cloningan Chrome saja. Oke, kita atur loopnya, kita sesuaikan selera masing-masing. Oke, kita yang ketiga. Nah, ini juga sudah terpasang semua, enak. Jadinya kita tinggal jalanin aja. Jadi tool ini saya dapat dari Om DT atau Detail Tutorial.
Oke, Om Detail Tutorial sudah membagikan ilmunya ya, jadi sangat berguna ya. Oke, kita setel ke 0,25, kita setting loopnya dan kita sesuaikan ya. Jadi ini hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi 3 cloningan Chrome saja yang saya jalankan ya, itu sebagai contoh. Nah, untuk nanti filenya ini akan saya taruh di bawah deskripsi video ya. Oke, untuk proses selanjutnya poin ketiga, udah ya tadi poin ketiga ya. Yang keempat, cara membuat cloningan sendiri di RDP yang berbeda Windowsnya. Jadi gini, seandainya kalian punya RDP dan tidak ada file yang saya sediakan tidak cocok dengan RDP kalian, jadi kalian bisa buat sendiri. Jadi caranya seperti ini. Kita tutup terlebih dahulu nih clone-nya ya. Oke, setelah itu kita akan hapus Chrome-nya ya. Kita uninstall ya, kita uninstall seperti ini, kita uninstall. Oke. Nah, kita pasang kembali ya, karena ini kita akan mencontohkan cara memasang cloningan Chrome, membuat apa tadi ya, membuat cloningan sendiri di RDP ya, yang berbeda Windows. Oke, kita sudah memasang Google Chrome-nya, dan untuk selanjutnya kita close saja dan kita masuk ke disk PC, lalu masuk ke local disk C, pilih user, administrator. Di sini kalian ketikkan lokal. Nah, ini muncul, segera kalian klik. Oke, harus cepat ya. Kita ulangi lagi, kita ulangi. Local disk C, user, administrator, ketikan di sini lokal. Oke, ini segera kalian klik ya. Oke, pilih Google Chrome, user data. Nah, di sini kan belum ada namanya profil 1, profil 2. Oke, kita masuk ke Google Chrome ya. Kita buat ini, klik bagian sini add1 add ya, klik continue with account, kasih nomor 1 lalu done, lalu kalian close. Untuk yang oke, bisa kita lihat di sini profil 1 sudah ada. Sekarang kita coba profil 2. Nah, kita tutup, kita klik lagi add ya, profil 3 kita tutup. Oke. Nah, di sini ada profil 1, profil 2, profil 3 ya. Nah, untuk caranya ini kita tukar dulu person, karena biasa nggak sadar kebalik ya.
Oke, untuk profil 1 ini untuk profil 2 ini 3 yang ini ya. Oke, kita akan pasang ekstensi ya. Jadi kita masuk ke web store, kita pasangkan ekstensi yang akan kita pasang. Oke, kita pasang. Jadi kita pasang user agent random, auto web, dan looper for YouTube. Oke, kita add extension. Oke, kita beri pin semua, sekalian kita setting supaya nanti untuk Chrome 2 dan 3 nggak usah nyeting ya. Jadi, lalu klik allow, centang semuanya ini allow. Oke, untuk looper klik option. Untuk offset video kualitasnya pilih 144 ya, paling rendah. Untuk user agent ini setting 360 menit atau setara dengan 6 jam ya. Setiap 6 jam sekali akan mengganti user agent ya. Oke, jika sudah seperti ini kita close, kita masuk ke Chrome lagi, kita pastikan. Nah, di sini kan sudah ada ekstensi untuk yang Chrome pertama, jadi ini profil 1, kita copy, kita pastikan di profil 2 dan 3. Oke, kita tunggu. Replace. Oke, kita pastikan juga di profil 3. Kita akan lihat ya. Oke, kita replace. Oke, jadi profil 1, 2, 3 sudah kita copy paste dari profil 1 ya. Oke, kita akan buka profil 1 tadi yang kita pasang user agent secara manual, dan kita buka di Chrome kedua sudah terpasang, di Chrome ketiga juga sudah terpasang. Nah, ini cara membuat file sendiri ya. Jadi jika sudah, ya udah kalian begini, kalian RAR. Nah ya, jadi user datanya ini sudah RAR, isinya 3 profil. Jadi sama halnya yang ini yang saya buat ya, contohnya seperti ini nih ya, sampai 60 Chrome ini saya pasang ekstensinya ya. Seperti itu caranya. Oke, jadi untuk selanjutnya apa ini ya, untuk penjelasan analitik 60 menit dan 48 jam setelah menjalankan semua Chrome. Jadi gini, untuk yang metode ini, jadi kalau kalian lihat di analitik 60 menit sama 48 jam ini memang jarang-jarang. Jadi nanti ini tetap masuk, tetap kehitung, tetap ya. Jadi nanti lihatnya kalian tuh di sini di tanggal ya, di tanggal
perbesar dulu. Di sini kalian lihatnya itu nanti ya. Oke, seperti itu. Jadi saya perjelas ya lagi. Oke, untuk pembahasan setelah 15 hari tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, jadi untuk ya analitiknya ini begini. Jadi setiap jam 5 sore itu jam tayang akan masuk ya, jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan nanti jam 8 pagi ya, jam 8 paginya itu jam 9 paginya itu akan mulai memotong jam tayang yang invalid ya, seperti itu. Jadi dipotong memang dari awal. Jadi untuk setelah 7 hari GB jam tayang, maka tidak ada yang ini terpotong ya, seperti ini. Nah, ini bagus kan hasilnya. Ini saya kerja hanya 2 RDP, mau saya tambah 1 RDP lagi tadi, seperti itu. Dan untuk pembahasan terakhir ini tadi sudah saya bahas ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini sudah cukup ya, dan semoga bermanfaat buat kalian. Jika bermanfaat buat kalian, silahkan bagikan ke teman-teman, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like ya, dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye bye.